Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel Investor AI. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang perkiraan kita top up di reksadana bibit. Oke, perkiraan yang paling baik kita top up di reksadana bibit dengan acuan di aplikasi RTI Bisnis atau aplikasi Stockbit. Oke, langsung saja. Ini di sini saya buka aplikasi bibit kemarin ketika tanggal 21 Januari ya. Kemarin itu saya keuntungannya 80 ribuan, tapi sekarang turun karena hari ini di reksadana saya turun. Acuannya ada di IHSG pada hari Jumat ini ya, tanggal 22 Januari ya. Guys, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, saya ingin kalian bisa menginvestasikan dananya ke atau di reksadana bibit ya. Silakan kalian pakai kode referral sukses bersama 89, nanti kalian mendapatkan cashback senilai Rp25.000 ya. Langsung saja ke pokok pembahasan. Untuk hari ini saya mengalami penurunan. Kalau di obligasi memang hari ini ya tuh naik cuma 0,06% ya. Udah 2 hari ya, cuma naiknya sedikit. Kemarin sempat turun terus itu di obligasi. Terus di Syukur Investarea Equity Fund untuk reksadana saham kemarin tadi ya, hari ini ya turun min 2,56%. Jadi kemarin sempat naik ketika tanggal 21 Januari ini, untuk hari ini turun ya, turunnya lumayan banyak ya. Dipengaruh ya, NAV nya Rp2019,74 itu NAV nya. Sekarang turun segini ya. Ya, acuannya gimana? Oke, kita lihat, kita masuk di RTI Bisnis. Oke, RTI Bisnis acuannya ini di indeks harga saham gabungan ya. Ini turun ya untuk hari ini. Ini turun di tanggal 22/6/1307. Nih, turunnya min 1,66%. Kita lihat watchlist dulu. Nah, ini punya saya yang Bana Primavera rata-rata turun ya. BCA saja yang naik. Terus di Syukur Investarea juga turun, jadinya ini bisa jadi acuan. Nah, sekarang kita bahas top up yang paling baik ketika investasi di reksadana saham di bibit ya. Kita top up ketika IHSG turun. Jadi antara ini ya, ini di jam 11.12 ini. Jika kalian sudah tahu jam 10 jam 11 kok anjlok terus, berarti kemungkinan anjlok sampai dalam ya. Kemungkinan anjloknya stabil segini tuh. Ini jam 11.12an, karena kalau top up lebih dari jam 1 siang ini ya, 1 siang ini itu nanti masuk harinya hari berikutnya, hari berikut hari kerja ya, masuk harga hari berikutnya. Jadi kalian saya sarankan untuk top up ketika turun
kemarin tanggal 14 ya ini turun. Yang saya amati itu tiap Kamis sama Jumat ya, tiap Jumat. Kalau pas ketika tanggal 7 tanggal 8 ini naik, tapi ketika ada pemberlakuan PPKM selama Januari ini 11 sampai 25 Januari dan katanya diperpanjang sampai tanggal 8 Februari ya, nah, itu memang berpengaruh, sedikit pengaruh di IHSG ini. Jadi ini kalian kalau top up ya, saya sarankan ketika merah ya, paling enggak itu kalau enggak Kamis Jumat biasanya ya, karena 2 hari yang tidak hari kerja, hari Sabtu Ahad itu memang enggak ada pergerakan di sini, karena di sini yang dihitung itu hari kerja ya, hari kerja Senin sampai Jumat, kecuali hari libur. Kalau pada liburnya Senin sampai Jumat hari libur ya, berarti libur IHSG gitu. Nanti ini hari Kamis ya, tanggal 21 kemarin ya, dari tanggal 20 ke 21 ini turun ya, turun 6.413 rupiah per lembarnya itu ya, turun ke 6.307 ini IHSG. Jadi kalian top up paling bagus itu ketika harga turun, ketika IHSG di RTI bisnis atau Stockbit atau yang lainnya itu turun atau down. Nah, kesempatannya kalau kalian top up besar ketika turunnya ini ya, ini yang minggu kemarin sama. Nah, nanti ketika di hari Senin ya, berarti tanggal 24 berarti 25 ya, 25 nanti di sini itu jual hijau berarti naik ya. Nanti kemungkinan keuntungan yang kalian dapatkan cuannya lumayan maksimal oke. Tapi siapa kita tidak tahu ya, nanti tidak tahu apakah naik atau turun, tapi kemungkinan besar tuh tiap Senin biasanya naik tuh ya. Tuh, kita lihat dulu ya punya saya untuk yang di Syukur Invest Syariah. Syukur Invest Syariah itu sama, Syukur Invest Syariah itu tadi kan sudah saya lihatkan ini turun dari yang 2072 NAV nya ke 2019 NAV nya. Top holdingnya kita lihat, top holdingnya ini ya, ini sudah saya masuk, ini sudah saya samakan di sini. Dulu kemarin ketika saya buat video itu masih ada Antam juga turun. Antam, kita lihat Antam di sini, ini Antam ya, ini Antam. Nah, turun 6,8%. Nah, sekarang saya lihat kan di Bana Primavera rata-rata di sini anjlok. Ini sudah saya samakan di bibit ya. Di bibit kita lihat di Bana Primavera di 1 bulan yang lalu. Nah, ini tanggal 21 turun sedikit. Nah, 21 ke 22 untuk malam ini turun langsung anjlok lumayan dalam. Jadi pengaruhnya ya ke dana investasi kita, tapi tidak masalah. Untuk saham kan paling enggak menabung rutin tiap bulan ya, jangka 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu di RDS. Enak kalau di RDS tuh. Kita lihat 3 minggu yang lalu ini ya enaknya gini, dari yang rendah kemudian naik terus ya, memang ini fluktuatif pergerakannya, kadang naik kadang turun, tapi kebanyakan naiknya. Nah, untuk jangka panjang baiknya ya top up berapa, terserah dana kalian, punya dana kalian ada berapa itu ya. Untuk di obligasi sendiri karena kita agak punya acuan, karena di RTI bisnis maupun Stockbit di aplikasi tentang saham itu acuan untuk RDS di aplikasi bibit tuh. Kalau pasar uang ya memang naik terus ya, karena ini bentuknya pasar uang ya, reksadana pasar uang
ya, dia naik terus ya. Tapi racunnya sedikit saja. Kalau kalian ingin cepat, ingin investasi dari 100.000 per bulan, atau ada uang banyak ya 100 juta katakanlah ya, kalian kalau takut main di RDS ya main di RDPU saja, reksadana pasar uang. Itu investasikan 100 juta langsung ya sekarang ini. Seandainya nanti hari Senin ya kita investasi 100 juta di RDPU semua ya, tunggu saja. Kalau setahun itu pasti dapat penghasilan dari sini. Kalian jual semua nanti lumayan. Ini ilustrasinya ya, di sini kita katakanlah 100 juta, berarti nabung sekali, berarti kita dapatkan 1 tahunnya itu 106 juta. Itu hitungan 1 tahun yang lalu ya, yang ini ya, ini ya, ini hitungan 1 tahun yang lalu. Ini nabung sekali, berarti kita mendapatkan keuntungan 6 juta ya lumayan lah ya, daripada kalian di deposito sekarang itu 1 tahunnya itu maksimal 4% bunganya. Dan saya memang enggak menganjurkan kalian itu investasi di deposito bank, karena kita deposito itu kita kan setor uang terus kembali kepada kita berupa uang lah. Beda kalau ini kita membeli ya, membeli di reksadana pasar uang. Ini NAV net asset value, kita membeli ya, kita membeli terus kita menjual. Kalau di deposito kita hanya menaruh uang, menabung uang hanya di bank, kita ngapa-ngapain, kita setahun terus dapat 4%. Itu yang menurut saya itu saya sebut bunga. Beda dengan RDPU ini ya, kita niatnya membeli, kita membeli ini, beli NAV nih di pasar uang. Tergantung kalian manajer investasinya milih apa ya. Yang saya pilih itu Syukur Invest Syariah Money Market Fund ini ya, yang ini itu. Oke, itu saja ya penjelasan dari saya. Oke, silahkan tonton dulu videonya ya, biar subscribe gak hilang antara 2-3 menit, atau syukur-syukur malah ditonton full. Dan kalian juga bisa investasi di sini ya, di reksadana bibit ini, karena sudah diawasi oleh OJK ya. Ini sudah diawasi oleh OJK, jadi aman. Karena uang kita itu tidak dibawa oleh manajer investasi, tapi ditampung di bank kustodian. Ya, terima kasih telah menonton video saya ya. Silahkan tonton dulu, kemudian komen, like, dan selanjutnya subscribe. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.